Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Dedi Nakdalung. Oke, ini saya dapat kiriman dari Pak Ham. Banyak sekali, ada sekitar tiga jenis reel Daiwa. Kemudian ada 2 Daiwa juga, servisan. Dan kali ini saya pilihkan yang harganya paling murah. Jadi ini Daiwa Strike Force. Ini harganya 260 ribuan. Jadi di bawah 300 dia. Strike Force 4000 BSD. Oke, ini spesifikasinya. Biggie gear, twist buster, kemudian advance locomotive level wind, kemudian dragno anti backlash system. Oke, ini masuk di HG lah. Ini beratnya, kemudian crankingnya 1 bearing. Ini baru jujur ini, di saat reel murah lainnya dengan harga 200, 300, 400 ribu, ini Daiwa dengan percaya dirinya dia pasang bearing 1 saja. Oke, ya harus diapresiasi lah. 1 tapi jujur, daripada 15 ngaco dan bohong-bohongan, saya pilih yang 1 tapi jujur. Oke, Strike Force 260 ini lumayan berat sih menurut saya, tapi untuk reel size 4000 saya rasa tidak masalah. Dan ini sepertinya belum pakai one way dia, ada jeda-jeda seperti ini, dan tidak ada pengaturan pengaturan apa namanya, anti reverse nya. Oke, langsung saja kita akan buka-buka. Oke, non seal, kemudian standar, klikernya plastik lagi. Kalau plastik ini gampang dia gampang istilahnya melar, atau ini ulet dia plastiknya, cuman lebih bagus menurut saya sih yang menggunakan kayak besi stainless seperti itu, atau pakai model kliker yang bukan seperti ini. Tapi ya wajar saja karena nih budgetnya 260 ribuan. Jadi jangan minta yang macam-macam, dikasih begini saja sudah terima kasih seharusnya. Oke, kemudian cek drag washer, paling felt ya, sejenis felt ya. Spoolnya berat sekali dan warna gold seperti ini. Tapi yang pasti ini lambangnya ini bikin keren. Karena saya punya teman, dia hobinya entah kenapa yang dikoleksi pokoknya lambangnya begini-begini aja. Jarang ada reel lain yang saya temui di rak dan di lemari pancingnya. Kalau saya kan macam-macam, ada Shimano, ada Daido, ada apa lagi, ada Kenzi dan lain-lain. Oke, jadi ini masih menerapkan model lama seperti Crossfire dan Sweepfire kalau tidak salah. Daiwa lama ini. Dan ini ada semacam pengaturan pir gitu. Ya. Agak susah biasanya masang pirnya kalau ini dibongkar. Jadi masih model lama lah. Kiko. Oke, jadi ini side plate-nya grafit ya, berbahan grafit. Kemudian di side plate-nya dia hanya bushing plastik seperti ini.
Oke, kemudian drive gearnya standar zinc dan lumayan besar sih, karena Daiwa gearnya memang besar-besar seperti ini. Baik, selanjutnya ini, nah untuk reel model seperti ini, khususnya Daiwa yang masih menggunakan sistem docking untuk anti reverse-nya, ini hati-hati karena dulu saya pengalaman udah lama, sekitar tahun berapa dulu, tahun 2008 itu saya punya Daiwa Sprinter, tapi dia sudah one way, dan saya juga pakai yang Daiwa Sweetfire yang warna biru. Itu udah lama sekali. Nah, yang Sweetfire itu seperti ini dia. Model anti reverse-nya, jadi menggunakan docking, dan di dalam dockingnya ini ada pir kecil sekali. Nah, pada waktu itu pir saya hilang. Ah, ini dia. Makanya justru kalau bongkar reel yang seperti ini justru malah lebih menakutkan bagi saya dibandingkan one way yang besar-besar seperti punya Ryobi. Kan kelihatan ya, kalau ini hilang, tes pirnya sudah selesai. Maka Sweetfire saya udah tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi simple saja seperti ini. Simple, bahan keseluruhannya zinc, gearnya zinc, bahkan pinionnya juga zinc. Jadi maklumlah dengan harga 260 ribuan, saya rasa ini juga masih mahal. Mungkin ini yang membuat istilahnya mengangkat harga lah ya, Daiwa seperti itu. Sedangkan dari komponen lainnya saya rasa masih banyak sih reel 200-300 ribuan yang jauh mengungguli ini. Apalagi kan ini kesannya jadul ya, model jadul, meskipun Strike Force anggap saja reel terbaru misalnya. Reel terbaru keluaran tahun ini kalau masih menerapkan konsep jadul ya, saya rasa menurut saya pribadi sih kurang rekomen dan istilahnya ya kita beli ya yang penting lambang D aja. Gitu kalau menurut saya. Sedangkan kalau dari teknologinya, kemudian fasilitasnya yang ada, untuk harga 260 ribuan atau mungkin mentok 300 ribu, masih banyak yang berani bersaing bahkan melewati ini gitu menurut saya. Jadi ada Kenzi, ada Daido, mungkin ada Fugu dan lain-lainnya kan yang murah-murah banyak itu. Murah tapi minimal banyak fasilitas-fasilitas yang melebihi daripada Daiwa Strike Force ini. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, karena sudah lihat kenyataannya seperti ini. Nah, itu ada dagang es lagi. Kenyataannya memang seperti ini, jadi saya akan langsung kembalikan ke posisi semula. Ya, jadi menggunakan semacam docking seperti ini. Hati-hati kalau bongkar yang seperti ini. Saya pernah mengalaminya. Padahal reelnya masih baru. Dulu saya beli berapa itu? 130 ribu kalau tidak salah. Udah tahun lama. Pada waktu itu saya kerja jadi cleaning service, itu gajinya masih 24 ribu per hari. 24 ribu. Kalau sekarang kan mungkin per hari bisa 200 ribu, 300 ribu seperti itu. Jadi di zaman itu saya sudah mengenal dan memakai beberapa produk reel Daiwa. Jadi ada Sprinter, ada Crossfire, Sweetfire, terus pokoknya yang fire gitu dia namanya. Ini grease-nya sedikit sekali. Bolehlah saya tambah dikit. Oke, cukup. Langsung dah dipasang-pasang supaya tidak terlalu lama. Oke, ring spacer, kemudian ini. Nah, di sini yang istilahnya yang perlu diapresiasi juga kejujurannya seperti itu. Jadi dia pakai satu bearing sudah cukup. Kalau yang lain-lain udah murah,
ngaku bearing 15, dicek bearingnya cuma 7. Banyak seperti itu. Karena sebagian pemancing atau angler, kualitas reel itu ditentukan oleh jumlah banyak bearingnya. Di sana saya kadang-kadang merasa lucu. Padahal untuk reel-reel high end, dia pakai 6 sampai 7 bearing saja sudah luar biasa halusnya, seperti Saragossa, seperti itu. Jadi nggak perlu bearing harus 14 tambah 1 gitu. Oke, langsung dipasang-pasang saja. Ini strike force-nya. Oke, jangan lupa ada klip sebagai penahan busing. Oh ya, rotornya lupa saya buka tadi. Oke, kita intip-intip saja karena ini reel baru. Oke, jadi dia masih pakai pir manual seperti ini, besi manual yang dibentuk seperti pir. Dan karena bearingnya satu, saya pastikan di sini juga bushing dia untuk di line rollernya, karena sudah di deskripsi, di spesifikasinya di sini disebutkan bahwa hanya satu bearing saja, yaitu yang di bagian sini di pinion gearnya. Dan ini juga bahannya masih zinc dia. Jadi di saat sekarang reel-reel murah rata-rata sudah, paling tidak sudah dia sudah brass ataupun kuningan. Sedangkan kalau Daiwa Strike Force ini dia masih zinc. Jadi masih banyak istilahnya item-item ataupun komponen part-partnya yang masih belum memuaskan di zaman sekarang ini gitu. Kalau di zaman dulu mungkin di bawah tahun 2010 mungkin ini akan menjadi reel yang istilahnya terbaik di kelasnya gitu dan di budgetnya. Kalau sekarang anggap beli 200-300 ribu dikasih fasilitas yang seperti ini, ya orang-orang akan ketawa mungkin. Ketawa, dan bahkan minat untuk membelinya juga bisa jadi berkurang seperti itu. Tapi kalau memang suka Daiwa kolektor seperti teman saya, nggak akan peduli juga. Dibeli-beli aja. Seperti itu. Oke. Drag washernya ada beberapa lapis, tapi masih standar felt ya. Masih standar felt, dan perlu juga dilakukan pengecekan secara rutin lah, karena reel ini bisa dibilang tanpa seal sama sekali. Bahkan knop drag washernya pun tidak ada sealnya. Intinya sangat pas-pasan sekali menurut saya. Dan ini Daiwa yang made in Vietnam. Jadi Daiwa selain Jepang ada biasanya yang dibuat di Cina dan di Vietnam, dan saya dulu pernah ketemu juga Daiwa yang made in Thailand seperti itu. Jadi ini sama halnya seperti Shimano yang dibuat di Malaysia, tapi masih lisensi dan pengawasan langsung dari Shimano Jepangnya. Begitu juga dengan Daiwa Jepang, dimana dia mungkin bisa membuka istilahnya apa ya, buka cabang, itulah cabang dengan budget yang lebih murah, sehingga bisa menekan biaya produksi. Bayangkan kalau reel seperti ini dibuat di Jepang, dijual di Indonesia, ini harganya bisa 1 juta. Reel kayak gini harga 1 juta, belum lagi ketemu Denin Adalung dibongkar langsung, orang-orang gak ada yang mau beli.
Oke, sekian saja review dari saya, review simple dan ringan. Ini aja udah main-main dia. Harus pasin dulu. Review simple, sekedar untuk mengetahui dan menambah informasi. Kalau ada brand Strike Force, mau beli silakan juga, ini murah, harganya cuma 200 ribuan. Tidak beli juga tidak masalah, silahkan sesuaikan dengan keperluan dan budget masing-masing. Oke, saya Denny Nakdalung. Kita lanjut di review-review yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. 2 jempol tetap untuk Anda semua. Mantap.